Assalamualaikum, good morning kids. Kembali lagi dengan Miss Rahma. Kita akan belajar matematika. Adik-adik, pastikan posisi duduk adik benar dan nyaman ya. Yuk kita saksikan video berikut ini. Are you ready? Yes, I'm ready. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu. Nah, adakah di antara kalian yang tahu apa itu waktu? Kira-kira waktu itu apa ya? Nah, waktu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal terjadi. Nah, adapun pembahasan pengukuran waktu, yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Kemudian yang kedua, menentukan tanda waktu menggunakan jam. Dan yang ketiga, menentukan hari. Dan yang terakhir, yaitu menentukan lama suatu kejadian berlangsung. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Pertama, yaitu pagi hari. Pagi hari yaitu ketika matahari mulai terbit dari timur. Biasanya ditandai dengan adanya ayam berkokok. Kemudian yang kedua ada siang hari, yaitu ketika matahari tinggi di langit. Biasanya ketika siang hari, ketika kita sedang berjalan di bawah terik sinar matahari, maka kita akan merasakan kepanasan. Dan yang ketiga yaitu malam hari. Malam hari yaitu ketika matahari mulai terbenam ke barat dan suasana tampak gelap. Biasanya malam hari ditandai dengan munculnya bulan dan juga bintang. Nah, berikutnya kita akan berlatih soal tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Soal yang pertama, matahari terbit pada titik-titik hari, apakah pada pagi hari, siang, atau malam. Kemudian soal yang kedua, bulan terbit pada titik-titik hari. Soal yang ketiga, biasanya matahari bersinar terik pada titik-titik hari. Kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Nah, berikutnya yaitu materi yang kedua tentang menentukan hari. Nah, ada beberapa hari dalam satu minggu. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan hari Senin. Yang kedua ada hari Selasa. Yang ketiga ada hari Rabu. Yang keempat ada hari Kamis. Yang kelima hari Jumat, yang keenam hari Sabtu, dan yang ketujuh ada hari Minggu. Ada 7 hari berurutan. 7 hari berurutan dinamakan sepekan. Sepekan juga bisa kita sebut dengan seminggu. Jadi satu minggu itu ada 7 hari. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang mengenal hubungan hari dalam seminggu. Ada yang disebut dengan kemarin lusa, ada yang disebut dengan kemarin, hari ini, besok, dan lusa. Nah, kalian perhatikan gambar orangnya ya. Jadi, misalnya hari ini. Satu hari sebelum hari ini disebut dengan kemarin. 2 hari sebelum hari ini adalah kemarin lusa. Dan 1 hari setelah hari ini adalah besok. Dan 2 hari setelah hari ini disebut dengan lusa. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Ada hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalian perhatikan anak kecilnya ya. Nah, misalnya sekarang hari Rabu, maka kemarin adalah hari
Selasa. Dan kemarin lusa adalah hari Senin, serta 3 hari yang lalu adalah hari Minggu. Dan misalnya sekarang hari Rabu, maka besok adalah hari Kamis, lusa adalah hari Jumat, dan 3 hari yang akan datang adalah hari Sabtu. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai menentukan hari, yuk kita berlatih. Nah, di sini sudah ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin secara berurutan. Nah, misalnya hari ini adalah hari Jumat, maka besok adalah hari titik-titik dan kemarin lusa adalah hari titik-titik. Jadi kalian mengerjakan di buku latihan sesuai dengan hari ini ya, hari yang ada dalam video. Misal sekarang hari Jumat, maka besok adalah hari apa? Kemudian kita melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu menentukan tanda waktu menggunakan jam. Nah, kalian semua tahu kan yang mana namanya jam. Jadi jam itu ada jam dinding, ada jam tangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Putri dicontohkan dengan menggunakan jam dinding. Pada jam, ada yang disebut dengan jarum panjang dan juga ada jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, gambar jam ini dibaca pukul 3. Nah, untuk pemahaman selanjutnya, yuk kita berlatih. Di sini sudah ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan, yaitu soal yang nomor 6. Gambar jam ini dibaca pukul titik-titik. Jadi jarum pendek adalah penunjuk jam. Jadi di mana jarum pendek tersebut berarti gambar tersebut menunjukkan pukul yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Kemudian gambar yang kedua dibaca pukul titik-titik. Dan gambar yang ketiga dibaca pukul titik-titik. Nah, materi yang keempat atau materi terakhir yaitu menentukan lama dan sebentar suatu kejadian. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata lama dan sebentar. Nah, lama adalah memerlukan waktu yang banyak. Contoh kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak atau lama yaitu yang pertama mandi, kemudian yang kedua belajar, dan yang ketiga bermain bola. Nah, itulah beberapa contoh kegiatan yang memerlukan waktu yang lama. Sedangkan yang kedua yaitu sebentar. Sebentar adalah memerlukan waktu yang sedikit. Adapun beberapa kegiatan yang memerlukan waktu yang sedikit, contohnya itu yang pertama ada membuka jendela, kemudian yang kedua menggosok gigi, dan yang ketiga yaitu mencuci tangan. Jadi beberapa kegiatan ini memerlukan waktu yang sebentar. Nah, berikut ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ini adalah soal selanjutnya ya, soal yang ke-9 yaitu mengikat tali sepatu memerlukan waktu titik-titik. Apakah kita memerlukan waktu yang lama atau sebentar untuk mengikat tali sepatu? Dan soal yang terakhir yaitu mencuci pakaian. Mencuci pakaian memerlukan waktu yang lama atau sebentar. Oke, sekian video yang kita saksikan. Adik-adik, coba jawab latihan soalnya ya. Kamu tidak perlu mengumpulnya, tapi cobalah berlatih. Sekian, sampai jumpa. Thank you, kids.